belanja tetap sejahtera. Kenapa? Karena dalam manajemen keuangan, dalam perencanaan keuangan, kita biasa miracle managing money gitu ya. Nah itu kita punya pos-pos anggaran. Bagaimana psikologi anak itu bisa membuat mereka memiliki habit ya, terutama memiliki perilaku kesadaran diri untuk menabung, gitu kan intinya. Yes. Nah itu tidak terlepas dari peran orang tua. Ada yang menganggap uang itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Itu akan mempengaruhi cara dia memperlakukan anaknya terhadap uang. Atau bahkan dia memperlihatkan contoh cara diri dia memperlakukan uang, menilai uang itu untuk kebutuhan hidupnya. Kawan Visto, kembali lagi di Invest Talk, tentunya bersama saya Della Fadila hari ini. Dan hari ini saya nggak sendiri nih, karena hari ini saya bersama dengan Mbak Nuning Widowati, CFP loh beliau. Mungkin boleh say hi ke teman-teman kawan Visto, Mbak. Hai, selamat siang apa sore? Semangat pagi aja ya, biar kita semangat terus. Bener banget. Nah tentunya nih sebelum kita masuk nih Mbak ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nanti bikin teman-teman di rumah pasti tentunya kayak aduh pengen tahu nih jawabannya apa. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Oke, yes, mungkin boleh langsung dikenalkan aja. Oke, thank you Mbak Della. Alhamdulillah ya bisa mampir ke sini gitu kan. Saya dengan Nuning Widowati, seorang CFP, Qualified Financial Educator, dan seorang trainer dan juga penulis, dan yang paling penting seorang ibu rumah tangga sih. Wow ya. Alhamdulillah ya. Dan tentunya nih kalau misalnya dari tadi tuh kita udah ngejelasin nih ya, udah sibuknya tuh kayak jadi mami juga, penulis juga ya banyak sekali job desk-nya gitu. Nah sekarang sibuknya lagi apa sih Mbak? Gitu. Oke, kalau bicara tentang sibuk, namanya kita masih ada di dunia ini ya, harus mencari kesibukan teman-teman. Benar. Saya tuh pensiun di tahun 2020. Jadi udah, kalau orang-orang mungkin sahabat-sahabat semuanya bilangnya udah tobat profesi. Oke. Tobat profesi, pensiun dini tahun 2020. Kemudian memang membangun diri menjadi seorang trainer itu dari tahun 2012. Mbak Della. Berarti udah lumayan lama ya Mbak ya? Lama. Jadi memang dan fokus. Kita nanti juga akan bicara tentang keuangan ya. Setiap orang, setiap diri kita, mau perempuan, mau laki-laki, mau single, mau pasangan, pasti punya life goals. Nah, life goals aku pada saat itu adalah anak. Makanya nggak ketinggalan tuh kalau ngenalin diri, saya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tetap ya. Jadi kesibukannya sekarang alhamdulillah anaknya udah mulai besar, udah mulai remaja, mungkin menuju dewasa ya gitu, karena kan udah SMA nih. Jadi maminya harus mulai banyak kesibukan lagi gitu. Walaupun kemarin juga bersyukur ya dengan adanya pandemi. Oh kok bersyukur gitu. Karena setiap kejadian ya Mbak Della ya, setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita pasti ada hikmahnya. Ada yang disyukuri. Nah pas pandemi itu, pas aku pensiun, jadi benar-benar punya quality time banget sama anak selama 3 tahun lebih ya, 3 tahun setengah sampai dia akhirnya offline lagi sekolah aja. Jadi life goalsnya anak tuh benar-benar kecapai. Nah di saat sambil pandemi nih gitu kan, di rumah beraktivitas sama anak, aku juga terus beraktivitas sebagai trainer. Jadi memang alhamdulillahnya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal yang dulu meeting online kayaknya ngapain sih meeting online, banyak tools di kantor online tapi nggak dipakai. Iya Pak iya. Iya dong. Ya kan, tapi dengan pandemi ini kayak memaksa kita kan untuk ya kamu nggak bisa ketemu untuk belajar. Jadi akhirnya memang ada training-training yang bisa dipindah ke online. Jadi kesibukannya tuh udah mulai training-training secara online dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi sekarang lebih ke training online dan udah mulai sejak 2023 pertengahan ya. Kayak orang tuh udah mulai aman, udah mulai nyaman untuk ketemu lagi, untuk yang
nggak pakai masker lagi ya. Iya, sekarang udah nggak pakai masker. Nggak pakai masker lagi. Aku sih masih suka pakai kalau keluar. Apa karena udah terbiasa kali ya Mbak? Kebiasaan. Jadi ya sekarang kesibukannya training, terus ngisi kelas-kelas untuk menulis gitu kan. Terus juga punya manajemen untuk kelas penulisan gitu Mbak Dela. Kayaknya nanti aku mau coba ya join ya untuk manajemen penulisnya, siapa tahu kan ya. Iya, jadi karena memang aku tuh selalu mengencourage siapapun yang ketemu sama aku, yuk nulis gitu. Ya. Gak bisa Mbak nulis sendiri, ya berdua sama aku. Bidangnya apa? Kalau pamannya area marketing, iya aku bisa lah marketing. Yuk kita bisa tentang marketing. Misalnya komunikasi, bisa. Yuk tentang komunikasi. Sehingga teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, circle aku tuh punya legacy, punya warisan lah. Tulisan apa nih misalnya? Nuning Widowati, siapa dikenal jadi apa? Nah itu kan legacy ya. Yes, bener banget ya Mbak gitu, ya. Mbak Dela. Wow. Berarti Mbak satu ini bener-bener sangat multitasking ya. Masya Allah ya. Multitasking dimanapun ya, udah bisa jadi ibu bisa. Perempuan ya? Ya, perempuan harus bisa multitasking ya itu. Nah mungkin kita kembali lagi nih, kita kembali lagi ke masa dahulu gitu ya. Pengalaman Mbak tuh kayak memulai investasi atau dalam berinvestasi tuh apa sih, berawal dari mana sih Mbak, boleh diceritain gak sih? Kita memulai berinvestasi. Nah pertama sih kembali lagi startnya itu pasti semua orang punya life goal. Semua orang punya tujuan hidup dan semua orang punya kebutuhan finansial. Dua itu. Dengan itu gimana caranya nih kita bisa mewujudkan life goals kita tercapai sesuai target. Gimana nih caranya kita bisa memenuhi kebutuhan finansial kita, ya kan? Jadi kebutuhan finansial itu akan mengikuti dari life goals kita. Misalnya life goals aku, dan life goals itu gini ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bukan yang satu life goalsnya udah. Life goals itu kalau udah satu selesai, life goals selanjutnya apa? Makanya life goals itu bisa baru-baru terus, dan bisa yang pertama ternyata belum sesuai, tidak tercapai targetnya, diperbarui targetnya, gitu kan? Kan tujuan hidup. Nah, bicara balik lagi ke investasi. Investasi itu adalah alat, salah satu tools untuk bagaimana kita mencapai tujuan hidup. Bagaimana itu menjadi kendaraan, menjadi alat untuk mempercepat bahkan tercapainya tujuan hidup dan kebutuhan finansial. Nah berangkat dari situ mulai dong, apa ya, kita perlu nih, gak cukup untuk saving aja misalnya, gak cukup kita proteksi aja, kita perlu juga investasi. Oh I see, berarti semuanya berangkat dari situ dulu ya Mbak ya. Semua orang harus berangkat dari, jadi buat sahabat semuanya yang dengerin kita berdua ya, yang pertama adalah set your goals. Itu dulu. Makanya teman-teman kalau misalnya bingung investasi mau mulai dari mana dulu nih, goalsnya dulu ya, harus goalsnya tahu dulu. Kamu mau apa? Karena banyak banget nih mungkin di social media juga orang-orang bingung nih Mbak, kayak aduh kayaknya aku mau investasi dari mana dulu ya, mulai dari mana dulu ya, bingung harus menyiapkan uang seberapa dulu ya gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah apa ya, set dulu goalsnya tuh apa? Set dulu goalsnya, karena setiap orang goalsnya akan berbeda-beda. Kayak Mbak Dela sama aku pasti beda ya. Beda dong. Misalnya aku dengan anak yang udah tadi usia remaja, goalsnya akan berbeda. Karena 3 tahun lagi aku harus menyiapkan dia untuk masuk PTN. Misalnya mengikuti dong kebutuhan finansialnya. Oke, kebutuhan finansial untuk PTN berapa? Nah, backup plan keduanya apa? Perlu juga kan? Kalau ya pengennya insya Allah ya Mbak Dela doain ya, lolos PTN terbaik di Indonesia. Kalau enggak, masa anaknya nggak sekolah? Nah kita perlu backup plan kedua. Nah caranya gimana? Backup plan kedua kan pasti dengan kebutuhan finansial yang lebih besar, beda sama PTN. Nah gimana caranya? Nah salah satunya dengan investasi. Karena investasi itu bisa menggandakan modal, menambah modal, yang tadi makanya bisa mempercepat tujuan. I see. Gitu. Oke. Sekarang aku udah mulai paham nih ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah mungkin bingung nih, aduh gimana sih cara mulai investasi ya? Set dulu deh goalsnya gitu ya. Mau apa gitu kan? Nah mungkin banyak banget ya Mbak ya di society sekarang juga kayak bilang kayak
What do you think about this Mbak? Kalau misalnya orang bilang kayak peribahasanya tuh kayak hemat pangkal kaya. Kadang tuh kayak kita tuh mau beli something kayak aduh hemat-hemat aja deh. Nanti kalau misalnya udah hemat kayaknya uangnya ya udah akan segitu-segitu juga supaya nggak keluar boncos nih gitu. What do you think about that Mbak? Seru nih, menarik ya ini. Iya. Ini itu kan sebenarnya kita udah dengar dari zaman saya kecil ya. Oh iya, tapi kayaknya itu dari dulu ya, dari dulu dulu sampai sekarang. Dari zaman orang tua kita, walaupun secara literasi, orang tua kita itu zaman dulu kan tidak mengajarkan skill tentang perencanaan keuangan. Ya. Makanya kenapa saya di sini hadir bersama teman-teman perencana keuangan juga, bersama para advisor keuangan untuk memberikan literasi keuangan itu gitu ya. Hemat pangkal kaya. Kalau aku boleh tanya balik, Mbak Della butuh hemat pangkal kaya, lebih mau hemat pangkal kaya, atau lebih belanja tetap sejahtera? Kalau disuruh pilih ya tentunya belanja tetap sejahtera ya gitu. Iya kan? Setuju kalau ternyata memang Mbak Della pengennya lebih memilih belanja tetap sejahtera. Karena memang sekarang kami ini sedang mentransformasi mindset. Daripada alih-alih hemat pangkal kaya, lebih baik tetap belanja dan tetap sejahtera. Sejahtera untuk kapan? Sejahtera untuk saat ini, untuk hidup masa kini, dan sejahtera untuk masa depan. Masa depan. Wow. Gitu. Belanjanya dengan apa aja gitu. Nah ini kayaknya perlu kelas kita nih Mbak. Nanti kita bawa aja ke kelas tuh yang kurang lebih 2 jam setengah ya, untuk membahas kenapa sih bedah nih belanja tetap sejahtera. Kenapa? Karena dalam manajemen keuangan, dalam perencanaan keuangan, kita biasa miracle managing money gitu ya. Nah itu kita punya pos-pos anggaran. Kita punya 6 pos anggaran. Nah 6 pos anggaran itulah yang kita katakan kita tetap belanja. Belanja dengan cara kan, kalau belanja itu kan kita pengeluaran ya. Jadi kalau kita punya penghasilan itu dijaga. Dijaga untuk tetap selalu ada. Ya walaupun saya pensiun, saya tetap menjaga dong penghasilan tetap selalu ada. Gimana caranya? Ya mengajar, ya membuat kelas misalnya kayak gitu. Nah sementara pengeluaran itu untuk dikelola. Nah dikelolanya itu tadi salah satunya dengan untuk agar mencapai tadi belanja tetap sejahtera. Jadi ada pos untuk sedekah, ada pos untuk bayar utang, ada bahkan kita ada pos untuk pajak, itu harus dipersiapkan. Ya? Pajak kan macam-macam ya. Pajak kira-kira Mbak? Pajak banyak sih, rumah, mobil, PBB, dan lain-lain, pajak kendaraan semuanya. bermotor. Dan yang biasanya nih sahabat-sahabat semua terjadi kebocoran keuangan, Mbak Della mau tahu? Apa tuh? Pajak makan. Oh. Pernah dicatat gak? Enggak sih. Nah itulah aku aja baru tahu loh sekarang kayak. Nah coba deh, kalau kita makan di resto bareng teman-teman 500.000 lah. Iya. Pajaknya berapa? Pajaknya sekarang tuh 20% ya, 20% something gitu. Tax and service. Ya kan? 27, 38.000. Yes. Kadang-kadang kita nggak apa sih? Adalah nota gitu. Buang. Bener. 38.000 kali sebulan berapa kali? Mungkin seminggu bisa 2 kali dikali 2 kali 4 berarti sekitar 8 kali ya, 8 kali lah. Udah 500 lebih kan? Iya. Oh wow. Mau 500.000. Nah itu pos-pos itu pajak, kemudian debt cancellation untuk membayar utang, kemudian ada pos lagi untuk proteksi jiwa, proteksi diri. Dan proteksi diri kalau bicara panjang tentang proteksi itu juga bisa dijadikan untuk tadi mewujudkan tujuan-tujuan hidup gitu kan. Karena kan kita sejatinya ada pencari nafkah saat ini maupun nanti si pencari nafkah sudah pergi, istri dan anak-anak tetap memiliki proteksi, tetap sejahtera. Balik lagi tadi belanja tetap sejahtera. Mau beli proteksi kan pakai uang. Belanja nggak namanya? Yes. Tetap sejahtera. Belum lagi nanti buat financial freedom. Salah satunya investasi. Yes. Investasi sebagai tools untuk kita menjadi orang yang
sudah masuk ke dalam financial freedom. Sekarang kan anak-anak muda sekarang menggaung-gaungkan itu kan. Gua pengen jadi financial freedom, gimana nih caranya, bener-bener. Gitu kan. Mbak Nuning kalau jadi freelance trainer terus nggak yang trainer tetap, Mbak Nuning duitnya dari mana? Gitu kan. Kan itu kan, terus Mbak Nuning udah punya kebebasan keuangan sampai mana gitu. Nah itu alokasi itu ada, dan sisanya itu kan kita sisihkan dulu tuh tadi pos-pos itu. Sisanya silahkan digunakan untuk biaya titik-titik hidup, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ada biaya kebutuhan hidup, ada biaya gaya hidup. Itu kita namakan pembelanjaan kan, karena pengeluaran. Kita kelola tuh tadi. Nah makanya benar Mbak Della memilihnya. Lebih pilih mana tadi? Lebih memilih belanja tetap sejahtera. Itu pasti kayaknya semua teman-teman dan kawan Visto di rumah kayaknya memilih hal itu ya. Kayaknya tidak ada yang ingin hemat pangkal kaya sepertinya ya. Kayaknya itu udah zaman dulu, zamannya Mbak Nuning masih kecil ya. Gitu. Sekarang harus berubah dong. Benar-benar mindsetnya juga harus udah bisa dirubah ya. Benar banget. Nah kalau kita ngomongin anak sekarang nih Mbak ya, anak sekarang itu kan pengennya tuh semuanya serba instan. Honestly aku pun juga tipikal orang yang karena masih muda, jadi maksudnya kayak semuanya pengennya instan. Aku juga masih gitu muda. Ya sama juga Mbak Nuning juga masih muda ya teman-teman ya, jiwa mudanya masih bergelora gitu ya. Nah sedangkan kalau kita pengen menabung tuh kadang-kadang harus ada yang dikorbankan. Gitu kadang-kadang kayak misalnya aduh mau beli ini, aduh jangan dulu deh, kayaknya mau tabung dulu deh untuk yang lain gitu-gitu. Nah what do you think about that Mbak? Gitu. Tentang menabung di anak zaman sekarang ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang anak muda sekarang pengennya instan-instan aja, iya sih gitu. Kadang-kadang mau cari sesuatu aja tinggal klik-klik ya. Nah sama dong, kita di investasi juga sekarang tinggal klik-klik kan. Benar. Nanti minta kasih tau Mbak Della cara ngeklik ya. Nanti diajarin. Itu tapi sebenarnya ngeklik itu instan gak sih? Kayak kita menginstall dulu, download dulu. Bahkan kita sebelum menginstall, sebelum mendownload, teman-teman cari tahu dulu kepada expertnya. Yang diinstall ini bener gak? Aplikasinya pemiliknya siapa? Tercatat gak sama OJK? Kan yang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang apa ya, itu semacam slogan yang semua anak muda butuh instan. Padahal kalian juga nggak instan juga banget, gitu kan. Bahkan kalau dibilang, orang banyak bilang hidup ini nggak instan guys, semua butuh proses. Yang instan cuman Indomie. Nggak boleh ngiklan ya. Tapi kan udah biasa ya itu ya. Maksudnya gini, tapi kita masak mie pun pakai proses, bukan instan. Bener gak? Bener. Namanya mie instan, tapi tetap proses kan. Jadi kalau dibilang semuanya tuh instan kayak mie, enggak. Bahkan kita masak mie tuh pakai proses. Nggak, mie dimasak kayak langsung dimakan. Ada sih zaman dulu, zaman aku. Ada yang ya? mie kremes. Aku juga sempat itu kan. Itu tuh masih kita nggak terlalu beda jauh. Gapnya ya. Nah, kalau aku lebih ke situ sih. Maksudnya semua itu butuh proses ya. Butuh proses. Dan tadi kalau dibilang anak muda sekarang kayak nabung tuh masih banyak pertimbangan. Bener nggak yang tadi Mbak Della bilang kan? Mau beli ini tapi cukup nggak ya tabungannya? Terus mau beli ini nabungnya bisa nggak ya gitu kan? Atau kalau nabung aku nggak kebeli lagi dong yang itu. Perempuan kan, promonya udah keburu habis. Karena katanya cuma hari ini doang gitu kan, 70% ya. Besoknya lagi. Itu kan korban. Bukan korban, istilahnya kita terpapar dari sosial media. Apalagi zaman sekarang, teknologi komunikasi, teknologi informasi itu yang banyak banget. Jadi menurut aku sama sebenarnya jawabannya. Kembali yang tadi, belanja tetap sejahtera dengan pos-pos yang tadi. Pertama ada untuk sedekah, ada untuk pajak, terus ada bayar utang, kemudian proteksi, financial freedom, itu sisihkan dulu untuk itu. Sisanya untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya gaya hidup. So kalau menurut aku itu diimplementasikan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan itu dijalankan. Aku rasa yang tadi Mbak Della bilang
anak muda sekarang masih banyak pertimbangannya untuk segala macamnya, itu kayaknya bisa terselesaikan. Iya. Karena kan jadi kalau yang tadi Mbak Dela bilang apa? Mau nabung tapi mungkin ada banyak ini ya, apa namanya tuh, pengorbanannya. Nah, kalau udah ada pos-pos itu kan pengorbanannya ya sudah masuk ke pos-pos itu. Coba apalagi, Mbak, kalau mau dana liburan gimana? Ya ada posnya. Dimasukin ke pos anggaran yang mana, dimasukkan ke investasi dulu, financial freedom boleh. Itu buat dana liburan atau di dana proteksi. Oh 5 tahun lagi mau liburan ke sini gitu kan. Oh proteksi dirinya bisa pakai double nih, misalnya via lembaga keuangan yang mana yang memang memiliki penawaran. Ini uangnya bisa diinvestasikan dalam kurun waktu 4 tahun, 5 tahun bisa diambil dengan imbal hasil yang cukup untuk menambah dana liburan. I see. Menambah dana ibadah. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak ada ini lagi ya, hal yang perlu dibilang pengorbanan dan lain-lain. Pasti semuanya bisa, kecuali kita harus dipos-poskan lah beberapa gitu kan ya. Ada anggarannya, mau disimpan di lembaga keuangan, mau disimpan apa ya, misalnya zaman dulu celengan ayam boleh. Celengan ayam boleh. Nah kalau misalnya kita ngomong ini yang tadi nih Mbak, masih tetap ininya tuh kita concernnya ke anak gitu ya. Mulai umur berapa sih kira-kira tuh anak kayak udah dicoba untuk kayak dikasih uang jajan, terus kayak udah mulai diajarin untuk kayak oh kamu menabung ya nak, kayak gitu. Itu menurut Mbak sendiri tuh gimana? Kayak dari umur berapa gitu dia harus udah tahu oh kamu harus menabung gitu. Oke. Kalau untuk anak, ini kayak buku 3 tabungan cerdas aku ya, teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Di buku 3 tabungan cerdas anak itu kan namanya 3 ya. Jadi ada pertama untuk charity, untuk sedekah, yang kedua untuk tabungan, yang ketiga untuk uang saku. So kita rubah lagi mindsetnya, bukan uang jajan. Uang jajan. Kalau uang jajan, Mbak Adela coba nanti punya anak, Dek nih uang jajan, yang ada dipakai buat apa? Jajan terus. Jadi sekarang kita ganti namanya uang saku. Kalau uang saku, Dek ini uang saku. Uang sakunya buat apa aja? Nah tadi udah disisihin duluan ya. Uang sakunya itu buat sedekah gitu, sharing. Kemudian adik harus menabung. Tabungan tuh untuk apa? Dijelasin dengan konsep-konsep yang sederhana untuk mencapai tujuan-tujuan kecilnya dia. Kan tetap kalau anak kan pengen, kalau anakku dulu kayak, Mami aku mau beli bola, misalnya gitu, bola kaki tuh. Padahal kan mainnya di sekolahan ya sebenarnya, tapi dia tetap pengen punya sendiri. Oke, tapi menabung gitu. Jadi ada tujuan hidupnya kan, ada tujuan dia. Kemudian uang saku sisanya untuk apa? Buat jajan, buat dia bekal sekolah. Toh sementara dia punya bekal cash, tapi juga saya biasanya bawain bekal makanan. Itu juga bisa dibantu untuk memberikan literasi bahwa Mas udah bawa makanan, bawa roti, bawa nasi, uang sakunya yang tadi buat dibawa ke sekolah, nanti kalau sisa juga, sisa jajannya bisa dimasukkan lagi, entah mau dimasukkan ke tadi yang pos tabungan atau konsepnya yang di pos sedekah. Jadi kalau buat sahabat-sahabat semua yang udah remaja dan dewasa, biasanya 6 pos. 6 pos tadi ya. Sisihkan yang 5 tadi, sisanya tadi untuk biaya titik-titik hidup, kebutuhan dan gaya hidup. Tapi kalau untuk anak, konsep menabungnya lebih ke 3 tadi, 3 tabungan cerdas anak tadi. Jadi lebih ke sedekah, tabungan dan uang jajannya. Tapi itu namanya jadi uang saku. Oh iya kayak gitu. Ya. Nah, berapa usianya? Sebenarnya tidak ada pakemnya, tapi sejak dia mulai diperkenalkan dengan uang. Okay. Nah, aku sendiri memperkenalkan konsep uang, dari apa itu uang, fungsinya apa, itu sejak dia usia kurang lebih 3 tahun. Oh 3 tahun? 3 tahun. Karena dari 3 tahun itu dia udah aku kasih uang saku untuk beli buku. Gitu, untuk sharing, untuk ditabung, dan untuk beli buku budgetnya. Dari 3 tahun? 3 tahun. Oh wow. Jadi dia bawa uang nih 150.000, dulu aku kasih 150.000. Dia gak mudeng sih itu 150.000, tapi dia tuh tahu itu uang untuk alat tukar dia membeli buku. Dan dia umur 3 tahun dia udah ngantri sendiri Mbak ke kasir.
Dia bawa 100.000 aja. Jadi 50.000 emang udah disisihkan, yang 100.000 dibawa untuk beli buku. Bawa untuk beli buku. Kalau dia beli buku yang mami ini harganya berapa? Nanti aku yang bantuin hitung. Ini aja nak, 3, iya 3 masih ada sisa 30.000 misalnya, baru terpakai 70.000, nggak apa-apa. Dibalikin ke maminya, simpan lagi ya mam. Atau enggak, dia baik hati kan ya, buat mami aja. Nggak mau dimasukin ke uang tabungan lagi, ditambahin. Enggak, sisanya pokoknya yang itu buat mami. Gitu. Jadi dia tahu tuh. Kalau dulu aku pakai ini mbak, kalau anak-anak tuh kita harus bisa semenarik mungkin ya mengajarkan dia menabung. Dan menabung ini kan adalah satu habit yang perlu dibangun sejak dini. Perilaku yang perlu dibangun sejak dini sehingga nanti akan menetap di dalam diri dia, sehingga pada saat dia memiliki uang sendiri, penghasilan sendiri, dia bisa tetap melakukan habit-habit yang baik, terutama dalam menabung gitu. Nah kalau dulu anakku suka pakai dompet-dompet yang gambar-gambar yang dia suka. Jadi kita tanya, mas ini mau dompet yang gambar, dulu dia seneng apa sih namanya yang kereta-keretaan itu, Thomas. Dompet Thomas buat apa gitu. Terus dompet yang kalau bis apa tuh? Tayo. Mbak Del. Untung Mbak Del inget. Iya, Tayo. Jadi semenarik mungkin gitu. Jadi yang Tayo buat ini, yang si Thomas buat ini, kebutuhannya gitu. I see. Tapi dari sini loh mbak, kayak aku paham gitu ya, walaupun aku tuh belum married juga kan, cuman dari sini ternyata penting sekali ya bagi kita sebagai seorang perempuan, apalagi seorang ibu, untuk melek tentang financial juga ya. Betul. Jadi kita bisa ngajarin anak kita one day, nak kamu harus gini ya untuk menabung dan lain-lain gitu. Karena kayaknya ya kita tuh di sini kayaknya kurang, kalau dari ibu mungkin kurang melek juga tentang financial. Jadi anak-anak perempuan atau anak-anak ini lebih belajar financial tentang ke ayahnya mungkinnya gitu ya. Nah bener banget sih yang Mbak Dela bilang ini. Aku itu dulu tahun 2000 berapa yang meluncurkan yang buku 3 tabungan cerdas anak tadi. Kan sebenarnya aku tuh sasarannya anak ya. Karena judulnya aja 3 tabungan cerdas anak. Bukunya juga aku desain yang menarik. Ada gambar-gambar aku sama anakku. Gitu kan. Bagaimana create your money. Kayak sekarang kan kita juga perlu meng-create uang kan. Gimana caranya bekerja, berbisnis, berusaha misalnya gitu. Nah pada saat aku ngisi kelas untuk anak-anak mbak, itu baru sekitar 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali waktu itu. Baru tersadar kayak Mbak Dela bilang tadi, loh aku ngajarin anaknya nih. Kelas waktu itu aku ngajar mulai dari kelas 3 SD. 3 SD, kelas 4, kelas 5. Kan biasanya ada kelas-kelas gitu ya. Kayak kalau apa sih namanya mbak, kalau di sekolahan tuh market day. Nah ini tuh parents teaching. Iya biasanya kayak gitu kan. Nah aku memang karena punya bukunya launchingnya itu, mengajarkannya kan langsung ke anak-anak nih. Pada saat udah ketiga kali seminar, workshop, baru kepikiran dong. Ini anak-anak aku kasih tahu tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana mereka mengelola uang yang mereka miliki, penghasilan yang mereka miliki, walaupun penghasilannya dari uang saku tadi kan, dari uang saku mamanya. Terus balik ke rumah, dia nanya ibunya, nanti tahu nggak ya? Iya, ibunya. Aduh nak, nanti dulu kan? Ya ibu ini dulu. Mulai dari situlah. Akhirnya aku membuat modul tapi belum jadi buku. Modul-modul perencanaan keuangan, mengisi acara-acara untuk basic financial planning yang ditujukan untuk remaja dan ibu rumah tangga. Nah kalau kita ngomongin, masih sih sebenarnya topiknya anak ya mbak ya. Gimana sih cara kita tuh ngajarin gen alpha dan juga gen Z sekarang ya kalau kita ngomongin cara untuk konsep menabung. Karena mungkin mereka nggak tahu ya, kalau in my opinion gitu kan. Sekarang anak-anak Gen Z mungkin udah banyak yang menabung, tapi setengahnya masih belum paham konsep menabung tuh seperti apa sih gitu. Ini memang quite challenging banget ya buat kita semuanya. Bukan hanya kami para perencana keuangan, tapi juga guru, ibu, terutama mungkin yang biasa di rumah ya gitu kan. Sebagian besar ibu pasti di rumah gitu kan. Orang tua lah istilahnya, ayah dan ibunya, bagaimana menanamkan konsep menabung. Nah konsep menabung buat generasi Gen Z, Gen Alpha, apapun generasinya sih kalau menurut aku ya. Bahkan mungkin di generasi kita aja
generasi aku. Iya. Untuk konsep menabung aja mungkin juga sulit untuk dipahami gitu kan. Nah, itulah perlunya literasi keuangan. Makanya kenapa kalau para perencana keuangan di komunitas aku, para trainer, kami tuh biasanya ke 3C. Corporate, kampus, which is kampus kita bilangnya tuh ya school ya. Corporate, kampus, and community, Mbak Del. Jadi gimana caranya kami bisa memberikan literasi keuangan, bagaimana membangun seseorang, siapapun itu gitu ya, bukan hanya generasi sekarang, tapi ya yang tua-tua juga harus belajar pentingnya menabung gitu. Jadi perlu disadarkan dulu sih, nabung itu buat apa? Kembali lagi ke tujuan hidup. Kembali ke goalsnya mereka, karena bisa jadi anak-anak sekarang kan kayak dapat uang saku hari ini dipakai buat besok. Ya udah selesai, besok juga dikasih lagi sama mama misalnya gitu. Karena banyak yang belum menerapkan tadi cara-cara mengajarkan cara menabung. Karena ada yang, makanya kan kalau kenapa saya bilang uang saku, bukan uang jajan. Uang saku itu diberikan untuk 1 minggu minimal atau 1 bulan, tergantung usia anak. Anakku yang SMP, di SMP kemarin sudah mulai 1 mingguan. Nah, kan nanti dia gimana tuh konsepnya? Dia menabung untuk ya tujuannya. Kembali ke tujuannya dia dulu, tujuan hidupnya tadi, goalsnya dia apa? Makanya set your goals gitu kan. Tujuan pun ada tujuan jangka pendek, ada yang tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah. Nah kalau anak aku, laki-laki, lebih banyak ke tujuan jangka pendek. Jangka pendek dulu ya. Uang saku nih, dia sisihkan, dia tabung, sama dia buat charity. Charity kan dia pasti setiap hari dia masukkan ke kotak yang di sekolah. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting kamu sedekah setiap hari. Aku selalu pesan itu. Tapi yang menabung, dia sisihkan di dompet nih. Nah dia sisihkan di dompet, itu biasanya dia buat main di hari Sabtu Minggu. Boleh gak kayak gitu Mbak Nuning? Boleh. Itu pun udah konsep menabung. Dia bisa jalan-jalan, bisa pergi sama teman-temannya di hari Sabtu Minggu dengan uang tabungan dia. Tabungannya tadi. Tanpa meminta aku lagi. Gitu. Jadi basicnya tetap kita ajarkan apa itu tujuan hidupnya dia, goalsnya dia. Perlu di encourage ya untuk memiliki goals gitu kan. Kemudian pengaruh lingkungan juga sangat tinggi ya. Bagaimana pola atau sikap ayah bundanya menilai atau menyikapi terhadap uang gitu kan. Ada yang uang buat orang tua, udah gampang kasih sekian, minta langsung dikasih sekian, langsung kasih sekian gitu kan. Beda sama anakku nih, mami kalau aku mintanya 100.000, mami kasihnya bener-bener 100.000. Emang gimana maksudnya? Suruh nambah lagi? No, aku bilang gitu. Karena mami tahu kebutuhan kamu sekian gitu. Itu pun makanya kenapa orang tua juga jadi role model dalam menabung tadi. Benar. Gitu sih Mbak Del. I see. Ini kalau ngomongin masalah gimana cara mengajarkan anak menabung, ini kayaknya seharian. Oh iya. Yang penting kita udah paham ya, maksudnya konsepnya itu seperti apa. Betul, gitu ya. Dan balik lagi tetap anak itu kan pinter. Iya. Kayak teman saya suka bilang gini, Mbak Nuning, anakmu ngapain? Umur 2 tahun, 1 tahun udah sering diajak ke Ragunan. Anakku tuh ke Ragunan sering. Ke Taman Mini bisa 2 minggu sekali. Oh wow. Dia ngelihat binatang, ngelihat yang di taman burung, ngelihat di dunia air tawar misalnya. Jadi anak tuh pinter Mbak Del. Dan aku kalau sambil jalan-jalan aku nge-challenge gitu. Mas tadi ngelihat apa aja? Burungnya ada namanya apa aja? Sebutkan 10 nama burung yang ada di taman burung. Dia harus nyebutin. Iya. Sebutkan jenis-jenis ikan yang hidup di air tawar di daerah Jawa. Oh wow. Kayak gitu kan, itu kan juga pengetahuan. Benar. Nah itulah perilaku, itulah sikap, habit yang memang perlu kita bangun. Tidak ada bedanya dengan perilaku keuangan kita sebagai orang tua yang tentunya pasti akan dicontoh sama anak-anak kita. Bener banget ya, berarti kan orang tua memang jadi role model sekali ya bagi anak, apalagi maksudnya jadi pilar pertama pas waktu mereka lahir ke dunia gitu ya.
Nah Mbak, kalau misalnya tadi kan kita udah ngomong ya, mungkin ada beberapa orang ya kayak aduh mau nabung masih bingung nih gitu kan, gimana cara mengalokasikannya. Kita coba split how kalau misalnya mereka udah punya uang yang cukup, berkecukupan, dan dari keluarganya, dari familynya itu gimana mengajarkan konsep penabung gitu. Kayak maksudnya nih orang udah they already rich gitu kan. Terus gimana mau beli ini, oh ada uangnya. Oh mau beli rumah, oh mungkin udah ada uangnya. Oh mau beli ini udah ada uangnya. Nah itu gimana cara kita kayak kasih konsep yang memang sekiranya tuh bisa kita kasih ke orang ini gitu. Ini juga tantangan ya, karena yang nggak punya duit bingung mau nabung yang mau ditabung apa gitu ya teman-teman ya, sahabat-sahabat ya. Yang udah punya duit bingung juga, duitnya mau ditabung kemana gitu. Nah biasanya itu pertama kembali lagi ke role model. Uang seberapapun ada uang dia, orang tuanya tuh menyikapi uang itu seperti apa? Benar-benar. Jadi kenapa makanya bener banget kalau guru-guru kita tuh bilang bahwa di rumah kita adalah madrasah pertama anak-anak. Benar. Gitu. Jadi benar-benar memang orang tua yang berperan besar. Apalagi di sekolahan tidak diajarkan cara mengelola uang. Benar. Kalau dari kecil kita dulu di SD, nggak usah di rumah ya. Di SD, SMP, SMA, atau di rumah diajarkan dengan cara tentang perencanaan keuangan. Sekarang mungkin nggak ada saya di sini. Iya benar gitu kan. Nggak ada perencana keuangan nih sekarang. Nggak ada advisor keuangan. Karena itu nggak ada. Materi itu tidak muncul di kurikulum sekolah. Benar. Jadi kembali lagi, madrasah pertama adalah orang tua. Madrasah pertama adalah anak-anak. Rumah sebagai tempat orang tua dan anak-anak itu berkomunikasi, berkompromi, bernegosiasi. Gimana nih caranya orang tua mengelola uang? Bagaimana anak-anak itu dilibatkan dalam komunikasi keuangan. Apapun misalnya, Mas 3 tahun lagi Mas mau lulus SMA. Mami punya uangnya segini, Mami punya tabungannya segini, cukup untuk masuk PTN. Plan B-nya kalau nggak masuk PTN gimana nih Mas kira-kira? Kita ajak ngobrol tentang keuangan. Pertama tipsnya itu. Jadi dia tahu kondisi keuangan orang tuanya. Kadang kan ada ya Mbak di luar sana tuh orang tua menutupi kondisi finansialnya dia. Jadi nggak pengen anaknya susah. Aku susah. Aku dari kecil udah susah. Jangan sampai dong anakku susah gitu. Benar. Tapi kan itu bisa jadi bumerang. Iya. Mau minta apa aja, mama harus ada. Sementara mamanya di belakangnya langsung, aduh duitnya cukupnya segini. Gitu. Jadi libatkan dulu dengan komunikasi dengan kondisi keuangan yang ada di keluarga. Itu sih tips pertama. Terus yang kedua, ajak mereka yang ngobrol. Ya benar tadi kayak Mbak Dela bilang, justru emang orang tuanya yang diajarin duluan gitu loh. Jadi apapun itu gitu kan, yang muncul dari perilaku anak, sikap anak, kan cerminan dari kondisi yang ada di rumah. Makanya saya waktu di korporasi Mbak Del, pada saat saya punya tim, dia berbuat sesuatu, saya panggil, saya tanya background keluarganya, karena itu penting. Sikap keluarga itu membangun komunikasi. Ternyata kakaknya perempuan semuanya, dia laki satu-satunya, pantesan gitu kan ya. Kalau kakaknya mungkin yang perempuan uangnya dibatasi, mungkin dia enggak karena laki-laki satu-satunya, kan itu bisa jadi kayak gitu. Jadi aku mencari dulu ke belakang nih, ngerunut ke belakang. Gitu, komunikasinya seperti apa. Nah itu penting sih yang tadi. Selain yang ketiga adalah ya life goals-nya. Orang tua perlu menanamkan itu. Kamu SMP mau masuk SMA mana? Sesimpel itu kan. Itu kan goals. Kalau mau masuk SMA yang swasta ini nilainya sekian. Kalau mau swasta yang ini nilainya sekian. Kalau mau masuk SMP-nya negeri cukup lah nak segitu misalnya gitu. Tapi kan sekarang SMP, SMA negeri kan yang bagus-bagus juga nilainya
tinggi-tinggi Mbak Del. Kalau bicara tadi anak-anaknya gimana caranya membuat mereka begitu, ya orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu ya gitu. Oke Mbak. Nah tadi ini kan sempat kamu mention bahwa anak tuh perlu tahu tentang keadaan financial parentsnya mereka gitu. Kemarin ada sempat banget di sosial media yang memang kayak ada dua pasangan yang bilang kalau kamu what do you think, kamu tipikal orang tua yang bakal ngasih tahu nggak financial kamu ke anak gitu atau enggak gitu. Dan mereka punya dua jawaban yang tentunya berbeda gitu kan. Nah kalau menurut kamu sendiri penting nggak sih, maksudnya dalam artian kita sebagai parents harus memberitahu tentang kondisi financial kita, bahkan kayak kadang kita sebagai orang tua takut buat kalau misalnya anak nanti mereka down, mungkin mereka minder atau misalnya mereka ya balik lagi ke psikologi anak-anak gitu kan. Gitu. Kalau menurut aku sih penting in a positive way. Gitu ya. Karena dan itu tadi kenapa pentingnya orang tua belajar dulu nih. Iya benar-benar. Belajar tentang literasi keuangan, belajar bagaimana dia menyampaikan, mendelivery kondisi keuangan. Kan ada orang tua yang nggak pakai saringan, langsung culik gitu. Iya, jadi anaknya mama cuma gajinya segini, ya nggak sampai gajinya kita segitu kali. Jadi memang perlu. Kalau kita hidup ada yang perlu dipilih dan dipilah. Mana yang kita perlu sampaikan, tentunya yang berhubungan dengan goalsnya dia. Oke. Gitu. Jadi kita ngobrol goalsnya dia apa, mami tentu akan menyiapkan keuangannya sekian. Kondisi keuangan mami sekarang sekian, tapi 3 tahun lagi mudah-mudahan cukup ya nak sekian. Yuk sama-sama. Mami berjuang di sini, kamu berjuang di nilai. Jadi kita punya satu kesepakatan, gitu. Itu yang penting. Jadi kalau dibilang penting, menurut aku penting. Tapi ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada juga yang tidak. Dan pentingnya kita juga, yang tadi Mbak Della bilang tuh penting banget. Kita tahu kondisi anak kita seperti apa. Kadang-kadang kita justru nggak tahu kondisi anak kita tuh sekarang lagi gimana. Di sekolahnya ternyata dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu kan harusnya orang tua tahu. Ya kondisinya pada saat menyampaikan itu dalam kondisi sama-sama semuanya netral. Atau bahkan semuanya happy. Dalam kondisi happy, walaupun kondisi yang kita sampaikan bisa jadi unhappy dalam artian mama belum siap nih tahun ini untuk 3 tahun lagi, tapi mami punya planning untuk menyiapkan kamu 3 tahun setelah kamu lulus SMA, keuangannya akan begini. So kita sama-sama berjuang ya nak. Jadi anak-anak itu di-encourage untuk memang kita berjuang bareng-bareng. Tapi dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Mami tanggung jawab nih di keuangannya, kamu juga dong. Masa iya nggak dapet PTN gitu kan? Atau bisa bahkan kalau pamannya tadi, misalnya orang tuanya yang berkecukupan, ini terjadi. Orang tuanya berkecukupan, tapi dia men-encourage anaknya untuk dapat PTN atau dia dapat beasiswa. Dengan alih-alih gini, oke mas, nanti kalau kamu masuk PTN, padahal mami udah menyiapkan dana sekian, kamu berhasil masuk PTN, uang atau dapat beasiswa, uang yang mami siapkan itu nanti uang kamu, kontan jadi uang kamu. Tapi buat ditabung ya, misalnya gitu. Jadi ada juga yang itu tadi kita perlu orang tua dan anak kita yang tadi aku bilang Mbak, komunikasi, kompromi, dan negosiasi. Wow. Tapi itu adalah hal yang penting banget ya buat anak-anak kita juga ya nanti ya. Untuk apalagi parents juga untuk belajar juga terus ya tetap. Nah, kalau misalnya kita tadi kan aku udah sempat singgung masalah psikologi gitu kan ya. Apa aja sih faktor yang kayak mempengaruhi psikologi orang untuk menabung, apalagi kalau misalnya kita ngomongin keuangan, pasti kan erat banget dengan hal-hal psikologi ya. Itu benar-benar kayak sangat-sangat mempengaruhi gitu. Gimana menurut kamu nih? Ini menarik sih. Karena kan aku juga NLP coach ya. Aku kan memang mendalami sebagai seorang financial coach. Bukan hanya life coach, tapi kita juga di NLP kita mendalami ke financial coach. Itu relate banget sih, menarik banget pertanyaan Mbak Della nih. Gitu ya. Jadi seru banget ini bagaimana psikologi anak itu bisa
membuat mereka memiliki habit ya, terutama memiliki perilaku kesadaran diri untuk menabung, gitu kan intinya. Yes. Nah, itu tidak terlepas dari peran orang tua. Peran orang tua, dia sebagai role model, banyak faktornya sih Mbak. Aku beberapa aku sampaikan gitu ya. Nanti yang detailnya sebenarnya ada di kelas. Jadi parents itu menjadi role model. Jadi bagaimana seorang orang tua itu menyikapi, memandang uang dan nilai uang. Kadang di luar sana, aku nggak mau bicara sahabat-sahabat di sini. Sahabat-sahabat di sini pasti udah pintar-pintar semuanya. Di luar sana ada yang menganggap uang itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Nah, itu akan mempengaruhi cara dia memperlakukan anaknya terhadap uang. Atau bahkan dia memperlihatkan contoh cara diri dia memperlakukan uang, menilai uang itu untuk kebutuhan hidupnya. Mungkin dianggap sedikit pelit misalnya. Dan uang ini susah nih dicari, jadi kamu harus kerja keras apa segala macam bla bla bla. Itu pengaruh terhadap anak. Itu pertama itu. Ada lagi faktor yang penghasilan dari yang dia dapat. Kalau dia belum bekerja, berarti penghasilan orang tua dan ekonomi orang tua itu mempengaruhi habit dia untuk menabung. Itu juga menjadi satu faktor. Pada saat dia sudah bekerja, dia memiliki penghasilan, itu juga mempengaruhi dia untuk menabung. Bisa jadi misalnya penghasilanku kan cuma segini gitu kan. Gimana buat nabung? Balik lagi ke yang tadi, mau nabung bingung. Saya kebentur dengan kebutuhan ini, kebentur dengan kebutuhan ini. Itu kan faktor penghasilan yang dia miliki saat ini sama ekonominya dia. Itu faktor. Faktor lainnya apa? Banyak gitu. Tujuan keuangan, kebutuhan keuangan, berangkat dari life goalsnya dia. Life goalsnya dia apa, kebutuhan keuangannya apa, financial needs, life goalsnya apa, financial needsnya apa. Itu pun mempengaruhi cara dia berpikir untuk menabung. Bagaimana dia perlu menabung, bagaimana pentingnya menabung. Gitu. Faktor yang lain, lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan kerja, yang kayak tadi kalau anak-anak Gen Z, Gen Alpha mungkin ya dengan gaya hidup, lifestyle yang sekarang, kayak sekarang aku tanya ngopi, itu kebutuhan apa keinginan? Sebenarnya itu adalah suatu keinginan, tapi sudah mungkin untuk teman-teman sekarang udah jadi suatu kebutuhan kali ya Mbak ya. Kebutuhan. Nah, ngopi itu kalau kita breakdown secara perencanaan keuangan nih, kalau zaman dulu orang tua kita ngopi di depan rumah sambil santai, Pak sini mampir, itu kebutuhan dia ngopi, dia pengen ngopi. Tapi kalau sekarang kita ngopi di tempat yang instagramable, nanti difoto, orang yang nggak lihat jadi bisa lihat di sosial medianya dia, itu keinginan. Nah, faktor itu juga yang tadi, ada kebutuhan, ada keinginan, ada needs, ada wants. Itu juga jadi satu faktor tersendiri buat si seseorang itu memutuskan dia perlu menabung atau tidak. Gitu. Banyak faktornya. Dari dalam diri dia sendiri bisa jadi yang tadi kebutuhannya dia merasa aku cukup aja tanpa menabung. Itu kan faktor dari diri dia sendiri yang mungkin dipengaruhi dengan tadi lingkungan. Baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, lingkungan kantor. Dan kita kan kalau bicara secara human life gitu kan, kita punya genetika sendiri nih. Kita nih orangnya introvert, tapi kita hidup di ruangan ekstrovert. Lama-lama kita bisa ekstrovert loh. Iya benar-benar. Gitu kan. Sedemikian pengaruh besar di lingkungan. Jadi kalau bicara menabung itu faktornya banyak banget. Salah 2-3-nya itu tadi yang aku sebutkan. Banyak banget faktornya. Dari dia tujuan keuangannya, tujuan hidupnya, orang tuanya, bagaimana dia ada lagi faktor yang tentang resiko. Bagaimana dia memandang satu resiko. Resiko bahwa
aku secure dengan kondisi yang seperti ini, yang nggak perlu nabung. Ada juga yang memang menabung, dia udah tahu ada faktor resiko di dalamnya. Aku sekarang kerja, punya penghasilan, tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang human life, di dalam life stage kehidupan kita kan punya ketidakpastian di luar sana. Iya, benar. 1 menit ke depan kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu ya 1 menit ke depan ya. Orang atau seseorang yang sudah memiliki pemahaman itu tentang resiko itu juga jadi faktor untuk dia mau menabung atau enggak. Iya Gitu. paham sekarang ya. Banyak lagi sebenarnya. Banyak ya. Mungkin nanti kalau misalnya dijelasin lebih detail nanti ikut kelas kamu aja kali ya. Iya boleh. Ya. Nah oke. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang konsep menabung nih Mbak ya. Nah kalau sekarang menurut kamu anak-anak sekarang bisa nggak sih cara kita tuh ngajarin ke mereka tuh konsep untuk berinvestasi juga? Karena kan menabung dan investasi kan 2 hal yang memang mungkin menurut orang kayaknya sama aja, tapi ternyata dalamnya berbeda dong. Betul. Gitu kan. Gimana cara kita untuk mengkomunikasikannya kepada anak-anak sekarang tuh untuk kayak kamu investasi ya gini. Oke. Sebenarnya hampir sama juga tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya. Ditambahkan dengan yang literasi keuangan, pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan, tentang nilai uang itu juga menjadi faktor untuk dia mau menabung atau enggak, gitu kan. Dan sekarang yang tadi pertanyaannya investasi, gitu kan. Sama investasi walaupun memang ininya beda, kebutuhannya beda, karena memang kalau dibilang menabung itu kan tujuannya untuk apa? Ada tujuannya untuk apa? Sama investasi juga ditujukan untuk apa nih? Kalau kita punya rekening saving, terus ada punya rekening investasi, itu kan alamatnya untuk tabungan. Nah, tapi di dalamnya tujuannya apa? Tabungan yang kita taruh di misalnya deposito, reksadana. Nah, yang deposito tujuannya kemana nih? Alamatnya udah tahu, kita taruh ke rekening tabungan. Kan sebenarnya hanya beda secara konsep ininya, tapi tetap kita secara perencanaan keuangan harus ada tabungan, harus ada investasi. Karena kan investasi tadi balik lagi teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya. Investasi adalah salah satu tools untuk mempercepat kita mewujudkan tujuan hidup kita dan kebutuhan-kebutuhan finansial. Situ dulu ya. Nah, jadi berarti di dalamnya mau nanti investasi boleh di deposito nggak? Boleh. Di logam mulia? Boleh. Nah, tinggal nanti terus tabungan. Ini tabungan yang mana nih? Oh, tabungan yang A di rekening A untuk tujuannya tadi anak sekolah yang 3 tahun lagi kuliah. Tabungan yang B untuk mamanya ngelanjutin S3 misalnya gitu. Jadi perlu itu kan. Nah, investasi kita juga harus ajarkan gitu dengan literasi keuangan tadi, dengan kelas-kelas dan pengetahuan-pengetahuan tentang pemahaman tentang akan perencanaan keuangan, bahwa investasi itu adalah financial freedom, suatu alat untuk financial freedom, untuk biar kamu kalau aku tuh bilang gini, kan kalau si 4 kuadrannya Robert Kiyosaki, ada employee, ada self-employee, ada business owner, ada investor. Nah, Mbak Dila ada di posisi mana? Kalau aku masih di employee kali. Oke. Nah, aku di employee dulu. Sekarang masih ada sih, tapi kayak aku setengah employee sebenarnya. Tapi aku sekarang yang aku kerjakan saat ini, aku duduk di sini, aku self employee. Ada juga kita business owner. Nah, investor. Nah, di investor ini kan kita berinvestasi kan. Kita perlu bekerja tadi jadi employee sama self employee. Kita perlu berusaha gitu kan, dengan kita punya own your business gitu kan. Kalau you own your business, kamu tahu di dalamnya ngapain aja tuh bisnisnya. Kamu terlibat juga di situ. Investor, kita menanamkan modal. Kita meletakkan sebagian keranjang kita ke situ gitu kan, di investasi itu sebagai percepatan untuk menambah modal kita nanti untuk mempercepat tujuan kita. Nah, Mbak, mungkin ya teman-teman di rumah juga pasti
baru pengen mulai berinvestasi gitu. Kira-kira nih buat anak-anak milenial atau misalnya Gen Z yang memang sekiranya mereka baru pengen nih masuk ke dunia investasi gitu. Nah kira-kira kamu ada rekomendasi produk gak sih, selain tadi kan kita udah nge-spill kayak Logam Mulia atau deposito gitu. Nah kira-kira ada rekomendasi gak sih dari kamu kayak anak-anak sekarang tuh kayaknya mending masuk ke produk ini deh gitu. Kalau rekomendasi sebenarnya sebagai seorang perencana keuangan, kita bertanggung jawab untuk memberikan literasi atau pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dan perencanaan keuangan. Masalah tadi bagaimana anak-anak muda ini, ya kan, yang bagaimana caranya mereka diajarkan konsep berinvestasi gitu kan. Pertama, yang tadi kita nyambung yang tadi ya, bahwa investasi itu penting. Karena pada saat kita tadi aku mau sebutin nih Mbak Del, kalau kita udah sebagai investor, apalagi untuk aku yang posisinya sekarang seorang self employee, seorang investor gitu kan, kita pengen dong kalau dulu kita jadi karyawan, kita kerja di kantoran, kita berpenghasilan tetap. Tapi kita juga pengen dong tetap berpenghasilan, apapun profesinya, gitu ya. Nah, investasi menjadi salah satu alat untuk kita tetap berpenghasilan, walaupun saya sudah keluar dari zona korporasi, yang penghasilannya tetap, ya kan, tiap bulan gajian kan. Nah, sekarang kalau suruh milih mau berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Kalau saya sih tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Ya apapun itu, kita tetap menjaga penghasilan kita tadi. Yang prinsip pertama, menjaga penghasilan untuk tetap selalu ada, gimana pun caranya. Dan kita perlu memberikan literasi bahwa investasi itu adalah salah satu kendaraannya, salah satu toolsnya untuk mempercepat atau untuk gak usah mempercepat deh, untuk mewujudkan tujuan hidup kamu, gitu loh. Salah satunya dengan investasi. Dan dengan investasi ini, kita sebagai investor kan, kita menerima passive income dong. Enak nggak? Mau nggak kalau kakak-kakak semuanya nih tetap jalan-jalan, tapi uang tetap masuk ke rekening uang kita. Tetap jalan di rekening kita. Orangnya jalan-jalan, bisnisnya, usahanya tetap jalan. Uangnya tetap jalan juga ke rekening kita, menghampiri kita. Nah, perlu banget hal-hal seperti itu, mindset, kemudian informasi, knowledge, pengetahuan tentang uang, pengetahuan tentang investasi itu diberikan kepada anak-anak itu, Mbak Adel. Jadi mereka tuh tahu gitu loh. Oh iya ya, aku mau ke sini. Aku mau sekolah S2 di luar negeri. S1 aku udah di sini. Ya gimana, aku cari uang dulu. Cari uang dulu, kerja dulu. Setelah kerja, bolehlah, sekarang kan jalurnya banyak ya. Bekerja, dia uangnya diinvestasikan, bisa buat nambah nanti uang saku. Syukur-syukur dia dapat beasiswa LPDP. Benar-benar. Uang saku aja tetap. Tapi dia sudah punya konsep, tahu nih bahwa investasi itu penting. Apalagi sekarang, anak muda zaman sekarang, aduh capek kerja, baru 5 tahun kerja udah capek. Jangan kali 5 tahun Mbak. Kayaknya 1 tahun atau mungkin baru seminggu atau beberapa hari udah kayak aduh udah resign capek aja kan? ya. Aku 24 tahun loh kerja di korporasi, ya kan? Gitu. Nah, dengan begitu kan mereka, ya kalau kamu capek kerja, kamu punya usaha, kamu punya bisnis, kamu berinvestasi di mana yang bisa memberikan penghasilan kamu passive income, misalnya gitu. Jadi memang mereka perlu dimappingkan nih apa yang ada di dalam kepala mereka. Banyak anak-anak sekarang tuh memang perlu diarahkan tapi dengan, kalau zaman dulu apa Tuturi Handayani ya, kita di belakang, di samping, kadang di depan gitu. Jadi memberikan arahan kepada mereka, memberikan pengetahuan. Nah, setelah nanti mereka tahu, setelah nanti mereka sadar bahwa oh investasi itu penting. Di sini juga ada ya, di kita ya ada investasiku nih teman-teman. Aku juga udah ikutan loh. Oh gitu. Wow. Udah diajarin gitu kan. Karena
Ya aku sendiri mengalami itu. Aku taruh uang di investasi waktu itu sekitar 30 juta. 2020 ya aku pensiun dini. Teman-temanku ngambil Mbak, ambil di semua tuh investasinya. Di tahun yang sama? Tahun yang sama. Aku diemin. Aku baru ambil sekitar tahun 2022. Berarti 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya. Ternyata udah jadi 52 juta. Wow, almost 50% ya. Yes. Wow. Ya kan? Nah, aku bisa cerita kayak begini, cerita enaknya Mbak Nuning itu. Tapi kalau nanti di diskusi lain, Mbak Nuning pernah gagal nggak investasi? Ceritanya ada juga. Gitu. Karena memang kalau kita belajar tentang manajemen risiko, gitu ya segala sesuatunya ada risikonya. Pasti. Tadi kalau kita bicara investasi, mengajarkan itu ya penting tuh pertama untuk memahami dulu yang tadi aku bilang. Setelah mereka tahu pengetahuannya, tahu informasinya, mereka sadar bahwa sadar bahwa investasi itu penting buat diri mereka, buat membuat nyaman hidup mereka loh. Yang tadi belanja tetap sejahtera, belanja investasi, belanja kan, tapi kini dan nanti dia sejahtera. Itu tadi makanya kita judul ininya belanja tetap sejahtera tuh, daripada hemat pangkal kaya. Ya kan? Udah tahu informasinya, udah sadar, terus dia udah mampu. Mampu dalam artian dia punya uang, dia punya penghasilan yang hasil dia bekerja, dia udah kuliah, dikuliahkan orang tuanya, terus bekerja, dia dapat penghasilan, dia mampu. Pertanyaannya sekarang, anak-anak ini mau nggak berinvestasi? Jadi nggak cukup cuma sadar doang, nggak cukup tahu doang, nggak cukup mampu secara finansial, karena tadi pengaruh juga kan, menabung, berinvestasi, banyak dipengaruhi dari faktor yang penghasilan kamu berapa, gitu kan. Yang terakhir ya mau nggak ngerjain. Tapi kalau dia di depan sana udah punya tujuan hidup, punya kebutuhan finansial, harapannya sih seharusnya mereka melakukan itu. Melakukan investasi ya. Iya. Jadi boleh coba-coba dikit-dikit aja dulu latihan gitu ya. Terutama sih pesan kita berdua ya Mbak Delia, lebih ke perhatiin informasinya benar-benar, pengetahuan tentang investasi, kemudian di lembaga mana kita berinvestasi, menitipkan modal kita untuk kita mendapatkan imbal hasil. Karena kan sekarang juga banyak ya investasi bodong, pasti ya sahabat-sahabat udah tahu semuanya lah. Dan terutama yang judul itu lagi lumayan happening banget sih Mbak ya. Bahkan karyawan aja banyak yang kena. Iya, judul sekarang tuh wow. Ya, makanya teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya kalian pengen berinvestasi, apalagi kalian baru banget pengen yang namanya masuk ke dunia investasi, yang perlu banget yang tadi udah kita mention ya, harus diawasi oleh OJK. Dan tentunya salah satunya di mana yang diawasi, itu adalah Investasiku. Iya dong. Di Investasiku, karena by the way aplikasi Investasiku ini udah diawasi sama OJK. Kita ngejual banyak banget produk juga di sana, kayak contohnya saham, reksadana dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dijelaskan di lain waktu juga mengenai produk-produknya gitu. Mungkin ya Mbak ya, sebelum kita menutup gitu ya. Mungkin ada kesan-pesan atau misalnya pesan-pesan yang pengen dikasih ke kawan Visto, atau aku juga dengar katanya kamu pengen ini ya, launching buku ya. Iya benar. Mungkin boleh di spill sedikit buat teman-teman kawan Visto gitu. Sip, thank you Mbak Del. Jadi tadi kita udah belajar banyak ya, walaupun ini baru sedikit sih sekuku hitamnya gitu ya, karena kita ngobrol kan tentang perencanaan keuangan. Dan di sini harapan aku sama Mbak Del, teman-teman sahabat-sahabat semuanya sudah mulai sedikit-sedikit melek finansial, bahwa finansial itu adalah satu kebutuhan. Setiap life goal, setiap tujuan hidup itu juga membutuhkan atau diikuti dengan rencana-rencana dana, yaitu financial needs, kebutuhan keuangan untuk mencapai si life goals-nya tadi. Salah satunya yang tadi kita bisa dengan berinvestasi gitu ya. Nah udah banyak nih, panjang nih tadi kita cerita tentang menabung, tentang konsep berinvestasi. Kalau zaman dulu kita belajar berinvestasi tuh pakai monopoli. Tadi mau mention lupa ya, permainan monopoli itu loh. Ya kan, kita beli
rumah di Brastagi. Ingat banget dulu mainannya beli rumah kalau paling mahal di Brastagi. Oh gitu. Kalau aku malah kayak kebanyakan tuh negara kayak misalnya Jepang, ya kayak kan? gitu. Nah itu tuh salah satu cara metode untuk kita mengenalkan investasi ke anak-anak. Karena kan harapannya kalau investasi kan anak udah matang ya, udah remaja, udah usia udah punya KTP Lasim lah. Walaupun secara sederhana dari kecil bisa pakai yang monopoli tadi. Nah kalau aku sih pesannya yang tadi. Apa yang kita obrolin tadi nih sahabat-sahabat semua sama Mbak Del itu nanti ada di buku kami gitu ya. Insya Allah kami juga punya visi dan misi untuk memberikan sesuatu bagi negeri ini ya. Salah satunya dengan tulisan-tulisan yang berhasil dibuat oleh sahabat-sahabat dari komunitas trainer keuangan di HS Partner, HS Resources gitu. Jadi ada 2 buku Mbak Del. Oh ada 2 buku yang launchingnya langsung 2 buku. Yang pertama itu judulnya adalah Berawal dari Impian. Yang kedua adalah Berpijak dengan Tekad. Oh wow, dua-duanya ini ya judul yang sangat-sangat bagus dan mind blowing banget ya. Dan kesannya memang nggak ada bau-bau keuangan ya, karena berawal dari impian, terus berpijak dengan tekad gitu, berpijak dari tekad gitu kan. Apa sih tekad yang mana sih? Nah tekad itu kan bisa disimbolkan dengan tadi yang apa? Kita punya niat untuk menabung, niat berinvestasi, untuk apa? Untuk sejahtera, belanja untuk sejahtera gitu kan. Sementara berawal dari impian, semua itu tidak akan terwujud kalau kita tidak memiliki satu impian, ya kan? Mau SMA aja, pengen sekolah di SMA yang favorit di DKI Jakarta. Nah itu kan impian, harapan. Nah makanya kita kenapa judulnya itu tadi, berawal dari impian, berpijak dengan tekad. Jadi harapannya, tapi isinya itu ada bagaimana kita set your goals dan mengencourage sahabat-sahabat semua aja untuk tetap punya goals, set your goalsnya dengan cara apa, ya harus realistis juga. Goalsnya apa, realistis saat ini kita posisinya seperti apa, misalnya kayak gitu. Kemudian kita punya tekad kuat untuk mewujudkannya dengan cara melakukan perencanaan keuangan tadi dengan pos-pos yang tadi tuh, rencana dana ibadah, rencana dana liburan, punya rencana dana mensejahterakan istri. Ini penting banget nih didengar oleh calonnya Mbak Dela. Jadi bagaimana kita meng-create, menciptakan rencana dana tadi, rencana dana kesejahteraan istri, rencana dana pendidikan diri, pengembangan diri, kayak mamanya aku mau sekolah lagi, aku mau kuliah lagi. Nah itu perlu di situ. Tetap belanja kan, tapi kedepannya kita tetap sejahtera. Gitu Mbak Del. Wow, ternyata hari ini benar-benar insightful banget ya Mbak ya. Karena hari ini I'm so happy and glad ya kamu di sini, karena kita bisa sharing-sharing juga ke kawan Visto juga di rumah. Sekali lagi thank you Mbak atas waktunya. Sama-sama Mbak Del. Jangan kapok ya kalau misalnya diundang ke investasiku lagi gitu ya. Nah teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi investasiku, tersedia di App Store dan juga Play Store. Dan kalian juga bisa mengaksesnya di aplikasi CNBC dan pilih menu My Investment. Dan jangan lupa juga kalau misalnya di investasiku kita ada yang namanya MPC Point nih. Nah teman-teman yang ada di rumah juga itu bisa dapetin yang namanya MPC Point. Jangan lupa juga kalau misalnya MPC Point ini bisa kalian belikan reksadana juga gitu. Nah terima kasih juga buat kawan Visto dan teman-teman yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga untuk like, terus juga share and subscribe YouTube kita. Dan cukup mungkin untuk hari ini ya Mbak ya. Oke. Sampai jumpa lagi kawan Visto, bye-bye.